Ya, hanya bagi Engkau ya Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, ketiganya yang Esa yang menjadi sumber, segala sumber yang menghidupi setiap kami. Bahkan tulang-tulang kering pun ketika Engkau memberikan nafas kepada mereka, mereka akan menjadi sebuah pasukan yang luar biasa. Tuhan, kami percaya bahwa firman-Mu itu adalah ya dan amin, bahwa firman-Mu, perkataan itu adalah roh yang menghidupkan. Biarlah tubuh hidup kami akan menjadi tempat media bagi setiap benih yang ditaburkan dan akan mengalami sebuah multiplikasi dalam kehidupan kami. Yang bukan sekedar informasi belaka, tetapi mereform, memperbaharui dalam setiap hidup kami. Untuk itu Tuhan, beri kepada kami roh hikmat, roh pengertian dan roh wahyu, supaya kami dapat mengenal Engkau dengan benar. Buka mata kami agar kami dapat melihat betapa kayanya kemuliaan bagian yang Tuhan tentukan bagi setiap kami orang-orang kudus-Mu, dan betapa hebat kuasa-Mu bagi setiap kami yang percaya. Pulang dari tempat ini kami membawa pesan Tuhan yang ditulis di dalam setiap loh hati kami Tuhan. Dan Engkau Roh Kudus sendiri yang memeteraikannya. Dan darah Yesus Kristus yang akan membuat kami melihat terrealisasi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah setiap yang percaya dan yang antusias berkata, amin. Amin. Ya, silakan duduk Bapak Ibu sekalian yang terkasih dalam Tuhan. Saya itu setiap berdiri di tempat ini sebenarnya gentar, saudara. Saya gembala satelit, di sini biasanya adalah pengkhotbah internasional dan saya pendeta lokal. Tapi izinkan saya berbagi kepada saudara sekalian, dan saat ini saya memberikan diberi judul yaitu Mezbah, Rahasia Perjalanan Iman. Katakan Mezbah, Rahasia Perjalanan Iman. Saya percaya setiap saudara dan saya memiliki rahasia dalam hidup saudara dan saya. Dan saya percaya nanti ke depan kalau saudara dan saya akan dicatat perjalanan hidup iman dan rohani saudara. Kalau saudara membaca kitab Wahyu, ada kitab yang dibuka, kitab kehidupan, ya. Namun juga ada kitab-kitab yang lain. Ada kitab di mana saudara tercatat nama saudara, tetapi ada kitab lain yang itu adalah buku kehidupan. Saya percaya Tuhan itu punya buku diari untuk saudara dan saya. Itu keyakinan saya. Saudara bisa percaya, bisa tidak. Karena kalau saudara membaca di dalam Alkitab, saudara akan menemukan di dalam Alkitab itu hampir banyak sebagian adalah kisah biografi seseorang. Adalah orang-orang yang sedemikian rupa dalam perjalanan hidupnya, backgroundnya, latar belakangnya dan sebagainya. Saudara, saya mendengar mengenai kisah, mengenai sebuah keluarga. Keluarga ini dipandang adalah keluarga yang sungguh-sungguh dianggap berhasil, kata banyak orang. Maka ada seorang wartawan yang biasa mencatat biografi orang, dia tertarik dengan kehidupan orang ini, maka dia minta waktu dan dia minta untuk wawancara, saudara. Nah, pada waktu di dalam wawancara itu, saudara, betul-betul dalam kisah itu dia ceritakan orang-orang berpikir saya ini berhasil oleh karena perusahaan saya, oleh karena strategi, oleh karena hal-hal yang lain. Padahal hidup saya ada anak-anak yang wartawan berkata, Pak, saya melihat bahwa keluarga Bapak itu ada yang kena narkoba, ada anak yang kena hidupnya itu jatuh dan bangkrut, ada yang menghadapi pergumulan dengan keluarganya. Tetapi saya melihat bahwa keluarga Bapak kemudian mengalami sebuah pemulihan yang luar biasa. Kami melihat menyoroti akan kehidupan Bapak. Bahkan selama 2 minggu ini kami telah mewawancarai teman-teman masa kecil Bapak. Kami telah menemukan ada 7 teman yang dianggap sahabat Bapak. Dan kami menemukan di antara 7 orang ini memang ada yang berhasil, tapi ada yang cerai. Ada yang sendirian di masa tuanya karena anak-anaknya sudah tidak mencintai dia. Ada orang-orang yang keluarga daripada 7 teman sahabat Bapak itu. Ada yang mengalami kebangkrutan. Tetapi saya melihat kehidupan Bapak ini. Melihat ada sesuatu yang berbeda.
Dia diwawancara bersama dengan istrinya dan pada waktu wartawan itu bertanya, apa rahasia daripada bapak ini? Dia memandang akan istrinya, kemudian dia melihat foto-foto keluarga, memang begitu indah sekali foto-foto keluarganya. Dan dia menjawab, orang berpikir saya berhasil karena banyak hal. Tetapi dalam kehidupan saya pribadi, dia melirik, memandang ada sebuah Alkitab tua yang kalau dibuka-buka itu penuh dengan stabilo berwarna. Dan sebelum saya kalau ditanya rahasianya apa? Sebelum saya membuka pintu rumah saya bersama-sama dengan saat ini bersama dengan keluarga dan sejak anak-anak masih bersama-sama dengan kami. Kami ada di ruang tamu ini. Kami membangun mezbah di tempat ini dan disinilah rahasia dalam kehidupan saya. Saudara-saudara, beberapa bulan kemudian hasil wawancara itu diterbitkan. Anehnya bahwa pembaca lebih banyak membicarakan kalimat terakhir itu daripada seluruh kisah suksesnya. Karena mereka sadar, saudara, banyak orang ingin memiliki hasil yang sama, tetapi sedikit orang yang mau menjaga api dalam mezbah di dalam kehidupan dia. Kalau saudara membaca di dalam Alkitab, saya nggak tahu apakah saudara pernah membaca sampai khatam, perjanjian lama dan perjanjian baru. Pernahkah Anda pernah membaca? Paling tidak di dalam perjanjian lama saudara akan menemukan bahwa ada pola, katakan pola. Ada pola yang sama. Nuh menyelesaikan ketika selesai melewati air bah, dia membangun mezbah. Ayat-ayat yang cantat di sini. Kita melihat bagaimana Abraham memulai perjalanan mengikuti panggilan Tuhan. Pertama-tama dia membangun mezbah. Ishak menghadapi kelaparan yang luar biasa. Ternyata dia betul-betul dapat hidup di tengah-tengah kelaparan. Dia menemukan sumur-sumur itu dan berbual-bual. Bahkan kitab Kejadian mengatakan dia makin diberkati luar biasa. Ternyata di sanalah dia membangun mezbah. Yakub juga sama. Sebagai seorang perantau, dia pulang membawa sebuah berkat-berkat yang luar biasa. Saudara menemukan bahwa Yakub adalah orang yang juga membangun mezbah. Daud menghentikan akan apa? Tulah. Dikatakan dia membangun mezbah. Dan Elia ketika menghadapi tantangan yang luar biasa dengan para nabi-nabi Baal itu, kemenangan yang luar biasa ketika dia membangun mezbah. Saudara-saudara, inilah sebenarnya memang mereka berbeda zaman, mereka berbeda akan lokasi, tetapi memiliki pola yang bersama, mereka memiliki pribadi karakter yang sama adalah membangun mezbah. Saya berharap pada kesempatan saat ini, mari saya ingin mengajak saudara merenungkan bersama-sama untuk menemukan kebenaran firman Tuhan ini. Ternyata kita bisa melihat bahwa mezbah selalu mendahului mujizat. Mezbah selalu mendahului kemenangan yang luar biasa. Mezbah selalu mendahului penggenapan janji Allah. Inilah yang pada pagi ini saya ingin berbagi untuk saudara sekalian, untuk renungkan sejenak bersama-sama dengan saya, dan saya mencoba untuk memberikan akan kebenaran firman Tuhan. Pertanyaannya adalah, apa itu mezbah? Saya mencatat di sini saudara, bahwa mezbah itu adalah sebuah covenant, sebuah perjanjian. Ketika seseorang membangun mezbah, itu seakan-akan sebuah perjanjian dia dengan Tuhan. Kalau saudara memandang bahwa mezbah itu perjanjian, itu sama seperti saudara ketika menikah dan saudara membuat sebuah perjanjian dan perjanjian itu akan terus saudara selesaikan, hanya maut yang memisahkannya. Saudara-saudara, saya percaya ketika kita berbicara tentang mezbah, mungkin saudara tidak asing. Tetapi paling tidak pada saat ini akan mereview ulang. Saudara biarlah akan menyegarkan ingatan kita sama-sama.
Apakah sampai hari ini saudara masih tetap mezbah saudara ada, masih menyalakah, atau sudah begitu padam? Nah, menarik sekali saudara, di dalam mezbah orang mengalami perjumpaan dia dengan Tuhan. Saya melihat kata mezbah itu dari kata yaitu mezbah, dari kata dasar sabah yang berarti menyembelih korban atau mempersembahkan korban kepada Allah. Saudara-saudara, ini penting sekali. Ketika seseorang membangun mezbah, itu seperti domba yang disembelih. Ada pengorbanan. Kadang bangun pagi, kadang saudara harus menyangkal diri. Itu mezbah. Jadi mezbah di sini bukan sekedar sebuah tumpukan batu, tetapi tempat di mana seseorang itu menyerahkan seluruh hidupnya kepada Allah. Ini penting. Apakah saudara dan saya sama? Ketika kita hidup membangun mezbah, disitulah tempat saudara meletakkan diri saudara, di mana orang berhenti mengandalkan kekuatannya sendiri dan mulai mempercayakan seluruh hidupnya kepada Tuhan. Itu mezbah. Itulah sebabnya perjalanan iman para tokoh Alkitab selalu dimulai, dipelihara, dan dipulihkan melalui mezbah seluruh perjalanan hidupnya. Di Alkitab ada orang-orang yang membangun mezbah. Contohnya misalnya Lot, dia bersama dengan Abraham. Lot dan Abraham diberkati. Ternyata baru ketahuan bahwa Lot itu pada akhirnya ujungnya kota yang dia lihat itu penuh dengan prospek yang luar biasa. Ujungnya adalah Sodom dan Gomora. Istrinya menjadi tiang garam. Anak-anaknya kita tahu menghadapi situasi yang sangat memalukan. Ternyata berkat-berkat Abraham itu mengalir dalam kehidupan Lot. Tetapi ketika Lot berpisah, Abraham tetap membangun mezbah. Lot tidak ada mezbah. Saya percaya kitab Kejadian memberikan pengajaran yang luar biasa untuk membedakan antara orang yang hidup dengan mezbah dengan orang yang tanpa mezbah. Untuk itu saudara, ada 4 hal yang pagi ini saya ingin mengajak saudara mereview ulang. Bahwa mezbah itu tempat memulai perjalanan iman. Katakan sama-sama, mezbah tempat memulai perjalanan iman. Di dalam Kejadian pasal 12 ayat 7 dan 8 berkata demikian. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, "Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu." Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Saya percaya ini menjadi pengajaran untuk saudara dan saya. Kejadian pasal 12 adalah di mana Tuhan dipanggil oleh Tuhan. Abraham dipanggil oleh Tuhan, "Pergilah dari kampung halamanmu, dari keluargamu, aku akan memberkati engkau, keturunanmu akan seperti bintang-bintang di langit. Orang yang mengutuk kamu aku kutuk, dan apa yang orang lain memberkati kamu akan memberkatinya." Dan respon yang pertama dari kehidupan Abraham adalah sebelum dia berhasil luar biasa, sebelum dia punya anak, sebelum teritorial Kanaan itu diberikan kepada dia dan dia menikmatinya. Bahkan sebelum janji anak itu digenapi, apa yang dia miliki dia lakukan. Dia membangun mezbah. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, mezbah menunjukkan bahwa Allah lebih penting daripada tujuan. Banyak orang begitu mengejar berkat. Abraham mengejar Tuhan. Orang modern sering bertanya, apa yang bisa Tuhan berikan? Abraham bertanya, bagaimana aku bisa menyenangkan akan Tuhan? Saudara,
pada kesempatan pagi ini. Mari kita akan menyegarkan akan hati, pikiran, spiritualitas saudara. Bukan rutinitas, tetapi mari kita akan diingatkan sejauh mana spiritualitas kita. Banyak orang hidup dengan rutinitas, minggu ke gereja, mungkin kalau saudara pelayanan, tetapi kehilangan spiritualitas. Tidak ada sebuah kedekatan, keintiman dengan Tuhan. Saya ingat ada seorang ibu namanya adalah Susana Wesley. Saudara. Ibu ini memiliki 19 anak. Sepanjang hidupnya dicatat bahwa akhirnya yang bertahan adalah 10 anak sampai mencapai dewasa. Rumahnya kecil, suaminya sering mengalami masalah dengan keuangan. Hidup mereka sebenarnya penuh dengan tekanan. Namun setiap hari Susana mempunyai kebiasaan. Dia duduk di kursi, menarik celemek. Apa ya celemek itu? Pak Untung pasti tahu. Celemek yang biasa untuk masak itu ya. Nah, kira-kira gitu ya. Dia menutupi ketika duduk di kursi itu, menutupi kepalanya. Semua anak tahu, kalau mama sedang duduk di kursi kemudian menutupi wadahnya dengan celemek, anaknya tahu bahwa mama sedang berdoa, sedang membangun mezbah di hadapan Tuhan. Itulah mezbah keluarga Wesley, saudara. Dan sejarah mencatat, Ibu Susana ini menjadi seorang ibu yang dicatat dalam biografinya. Kalau orang-orang ikuti dalam kuliah misiologi, kadang Ibu Susana Wesley ini diceritakan. Sebab apa? Dari mezbah sederhana itu lahirlah tokoh besar di Eropa. Lahir seorang yang luar biasa, John dan Charles Wesley. Ini adalah dua kakak beradik ini yang membakar api di Eropa sampai ke Amerika. Ternyata hidup dari seorang kebangunan rohani. Sebelum kebangunan rohani di Inggris, ternyata ada seorang ibu yang setiap hari lebih dahulu mencari Tuhan. Sebelum ada ribuan pertobatan terjadi, ada sebuah keluarga yang membangun mezbah. Oleh sebab itu saudara-saudara, jangan tinggalkan mezbah saudara. Sebab yang kedua, mezbah itu memulihkan orang yang pernah gagal. Dalam Kejadian pasal 13 ayat 3 dan 4 berkata demikian, ia berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, dari tanah Negeb sampai dekat Betel, di mana kemahnya mula-mula berdiri antara Betel dan Ai, ke tempat mezbah yang dibuatnya dahulu di sana. Disitulah Abraham memanggil nama Tuhan. Saudara, kita tahu kalau saudara membaca dalam kisah di dalam Kejadian pasal 13, Abraham pernah gagal. Dia sebenarnya malu sih ya. Itu mengapa yang membuat Tuhan tidak memberi anak kepada Abraham. Sebab dia pernah bersepakat dengan istrinya, nanti kalau kita ketemu dengan orang, katakan kamu itu adikku. Atau kamu itu saudaraku. Dan kita tahu akan kisah itu. Dan ternyata ketika di Mesir, dia dikoreksi oleh Firaun. Bahwa ternyata itu adalah pasangan suami istri. Itulah yang membuat penundaan Tuhan terjadi. Dan ternyata itu juga dilakukan pada waktu ke Abimelekh. Dia melakukan yang sama. Saudara, Abraham itu bukan orang yang perfect. Itu bisa terjadi dalam kehidupan akan saudara dan saya. Abraham pernah berkata, aku berpikir tidak ada Tuhan di luar hidup kemah tempat negerinya. Ternyata sama dengan di Abimelekh. Dia betul-betul ternyata pada waktu dia dikoreksi yang kedua oleh Raja Abimelekh. Dia sadar bahwa itu tidak benar. Dan akhirnya saya percaya disitulah terjadi pertobatan yang luar biasa. Dalam kitab Kejadian pasal 20,
baru pasal 21, Tuhan membuka akan siapa? Rahim dari Sarah. Saudara-saudara, prinsip pemulihan terjadi ketika seseorang datang kepada Abimelek. Kepada apa? Misbah. Dalam kehidupan kita bisa gagal, baik dalam keluarga, dalam bisnis, di jemaat di mana saya melayani di satelit. Ada orang jemaat yang dia baru saya dengar dalam kesaksian hidupnya, bahwa ternyata dia itu diperlakukan sangat sering kali dibully oleh suaminya. Kadang-kadang bukan saja lewat kekerasan verbal, lewat perkataan, namun kadang-kadang juga menggunakan kekerasan secara fisik. Dalam kondisi seperti itu, usahanya hancur. Minggu kemarin dia baru berkata, Pak, saya kehilangan 1,3 M. Bagi sebagian banyak orang mungkin itu kecil, tapi bagi dia yang punya usaha, yang ya mulai dari nol, itu sesuatu yang besar. Saya kadang melihat ke gereja, kadang sebulan tidak. Ternyata saya baru tahu bahwa ada masalah dengan pasangannya. Sampai suatu saat dia menceritakan, sampai dia ngomong, saya enggak berani ngomong dengan anggota MK saya, MPP saya. Karena kalau saya ceritakan malu. Bagaimana saya menceritakan keluarga saya, suami saya yang belum kenal Tuhan, saya malu. Sehingga dia berkata, aku hanya bisa menangis di hadapan Tuhan. Aku hanya bisa mencurahkan isi hatiku kepada Tuhan. Singkat cerita ini panjang, saudara. Kalau saya ceritakan semuanya, saudara pasti termehek-mehek. Saudara pulang mungkin harus mengusap air mata, saudara. Tapi yang luar biasa di tengah seperti itu, orang bisa berkata nih cerai nih. Kalau dilaporkan polisi, wah pasti urusan. Saya baru mendampingi orang yang memperlakukan buruk istrinya, saking tidak kuat, akhirnya dia lapor dengan polisi. Karena sudah menjurus yang itu membahayakan. Di penjara, orang-orang berkata cerai saja. Dia datang kepada saya cerita beberapa orang yang pernah saya lihat di Solusi, bagaimana orang mengalami perlakuan seperti itu, tetapi orang itu membangun mezbah. Dan Tuhan menolong. Saya melihat jemaat ini sungguh-sungguh ketika dalam dia memiliki mezbah di hadapan Tuhan. Tuhan tuh menolong ya, hatinya ini. Ternyata hati kita ini yang kacau itu terpengaruh dengan bisnis. Saya kadang melihat, kadang baru beli rumah, tanah, nanti saya dengar bulan depan didol. Itu kayak bursa efek Jakarta, fluktuasi, naik turun. Tapi yang melihat luar biasa, bahwa orang ini betul-betul punya mezbah. Dia ungkapkan di hadapan Tuhan. Beberapa bulan yang lalu, Pak Basil luar biasa. Tuhan tuh baik. Saya tuh sampai kalau pada waktu doa itu, dia itu mendapatkan impresi kasih mula-mula. Untungnya ini telinganya mendengar. Peka sitik. Ketika dia berdoa dengan linangan air mata, mencurahkan, diperlakukan dengan suami. Ada suara yang tidak audible tapi dia tahu kasih mula-mula. Wah saudara, dia lakukan itu. Suaminya yang sering ngamplengi, dia berkata saya sering sembab. Malu ke gereja kalau sembab. Dia melakukan. Suaminya berkata nasi goreng, wah siapkan nasi goreng. Kalau enggak dibelikan. Minum. Saya ingat ketika saya pertama kali jatuh cinta dengan suami saya. Saudara-saudara, dia
memperlakukan suaminya seperti ketika dia jatuh cinta pertama, kasih mula-mula. Terus dia perlakukan itu di tengah-tengah situasi yang drop turun. Bahkan dia berkata, saya pernah makan tuh agak sulit. Tetapi kasih mula-mula ini membuat dia melayani akan suaminya. Dan luar biasa, Tuhan tuh pulihkan. Ada orang yang mempercayakan dananya kepada dia. Dia berkata, saya enggak ada, sudah modal saya sudah enggak ada. Enggak apa-apa, pakai saja, pakai aja dulu. Yang lain, kamu beli mesin, ada nih mesin. Beli, pakai aja dulu. Saudara-saudara, orang itu lebih percaya kepada istrinya daripada suaminya. Usaha itu makin hari makin naik, saudara. Sampai bagi dia itu luar biasa. Sambil bercucuran air mata dia berkata, sejak saya menikah hingga saat ini, saya mendapatkan apresiasi, penghormatan, perkataan suami saya. Apa bu? Suaminya berkata demikian, no, ngomong, no, kamu ternyata pintar. Wah, hanya kata-kata kayak gitu saja istrinya itu kayak bener-bener maces gitu ya. Ngomong be kanan kiri, kamu pernah enggak dapat pujian suami? Saudara, saya melihat bahwa orang ini terus menerus dan saya melihat dia betul-betul mengalami berkat. Setiap dia ibadah, saya perhatikan dia berlinangan air mata karena dia rindu bahwa suaminya akan duduk bareng bersama dengan dia. Saya percaya saudara-saudara dia pasti akan mengalami melewati itu dan Tuhan menolong. Pada kesempatan saat ini, mari saudara-saudara pastikan mezbah kita tetap terbangun. Kadang memang ketika kita sedang melayani, mungkin saudara akan seperti Andrew Brunson, saudara. Dia seorang hamba Tuhan yang orang Amerika, yang sudah 20 tahun dia melayani membuka gereja di Turki. Dan apa yang terjadi? Pemerintahan berubah, kemudian dia ditangkap. Dengan dakwaan bahwa dia itu mata-mata dan teroris. Wah, orang-orang berkata bagaimana mungkin seorang hamba Tuhan yang sudah 20 tahun menggembalakan di Turki, kemudian dituduh sebagai mata-mata dan apalagi seorang teroris. Dalam bukunya yang berjudul God's Hostage atau Sandera Tuhan, dia menceritakan bagaimana ketika di dalam penjara dia berkata, Tuhan, mengapa engkau meninggalkan aku? Dia meninggalkan jemaat, meninggalkan istri, anak-anak dengan tuduhan yang tidak jelas. Tuduhan, kalau itu tuduhan adalah sebagai seorang teroris dan mata-mata. Itu adalah berat. Dari waktu ke waktu dia mikirkan kalau saya terus fokus seperti itu. Sampai muncul saudara dia dalam tulisan itu. Dikatakan Tuhan, kalaupun aku tidak merasakan hadirat Tuhan, aku akan tetap menyembah Engkau. Ketika dia membangun pikiran seperti itu, tidak berfokus dengan tuduhan, tidak berfokus dengan penjara, ternyata dia mengubah hidupnya. Ketika dia berkata, Tuhan, aku sekalipun aku tidak merasakan hadirat Tuhan, aku akan tetap menyembah Engkau. Sejak dia memiliki komitmen seperti itu, penjara menjadi sebuah mezbah di dalam kehidupan dia. Terus dia lakukan dan terus menerus iman dikatakan, dia bersaksi imanku tidak bertahan karena aku merasakan Tuhan. Imanku bertahan karena aku memilih tetap setia kepadanya. Perkataan itu membuat terjadi sebuah percepatan yang luar biasa. Yang tidak jelas hukumannya dan hukuman berat. Dia hanya divonis 2 tahun. Dan dia keluar. Ketika ditanya bahwa tahun 2018 dia dibebaskan dan dia mulai kembali melayani. Ketika diwawancarai banyak orang
mengira mujizat terbesar adalah kebebasannya. Namun Brunson berkata bahwa mujizat terbesar justru terjadi di dalam dirinya. Penjara tidak menghancurkan imannya katanya. Penjara memperdalam imannya. Penjara mengajari aku tentang sebuah mezbah. Dan dia menjadi berkat begitu banyak orang. Pagi ini saudara-saudara, saya nggak tahu mungkin ada di antara saudara mungkin tidak sama seperti Andrew Brunson. Saudara tidak dalam penjara, tetapi mungkin dalam kehidupan kita kadang-kadang seperti jauh. Bisakah saudara berkata, Tuhan, sekalipun aku tidak merasakan hadirat-Mu, aku tetap percaya. Yang ketiga, mezbah membawa kita sampai kepada tujuan Tuhan. Ini penting, saudara. Di dalam Kejadian pasal 22 ayat 9 sampai 14, saya akan bacakan tuh saudara. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi bersuruhlah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, Abraham, sahutnya, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah. Dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan di atas gunung Tuhan. Di atas mezbah itu yang dia dirikan akan disediakan. Saya melihat bahwa ini adalah puncak daripada tujuan dalam kehidupan setiap orang percaya. Di mana semua keegoan kita serahkan kepada Tuhan. Bukankah Abraham itu yang bertahun-tahun berdoa ingin punya anak? Suatu saat Tuhan berkata, Abraham, aku akan memberkati engkau. Dia menjawab, Tuhan, untuk apa kalau aku nggak punya anak? Artinya bahwa bagi Abraham anak itu masa depannya. Anak itu harapan ke depan. Bagi Abraham anak itu segalanya. Tapi kita tahu akan kisah ini, saudara. Ketika Tuhan berkata bawa anak itu, tidak ada negosiasi dengan Tuhan, kecuali dia berkata yes. Ini adalah puncak daripada perjalanan hidup Abraham. Di mana akhirnya Abraham mengenal Tuhan. Akhirnya Tuhan tuh Abraham mengenal siapa Tuhan dalam hidup dia. Inilah yang Abraham dikenalkan pribadi Tuhan dengan Yehova Jireh. Begitu banyak orang, mungkin ini akan menolong saudara motivasi kita. Supaya mezbah tidak menjadi dasar hanya sekedar untuk berkat oke, di dalam mezbah ada berkat ya. Tetapi saudara-saudara, lebih daripada semua berkat, sebenarnya Anda dan saya membangun mezbah itu untuk kenal Tuhan. Seperti Ayub, bagaimana Ayub? Dia berkata, aku mencabut perkataanku. Selama ini aku mengenal Tuhan, apa kata orang? Mungkin kalau sekarang kata pendeta, kata penginjil ini, kata orang yang hebat ini, kata motivator, ini yang luar biasa. Tapi Tuhan ingin lebih daripada itu. Anda memiliki sebuah perjumpaan secara personal. Perjumpaan secara pribadi. Bukan kata orang, tetapi saya berjumpa pribadi dengan Tuhan. Itulah yang membuat saudara, kehidupan saudara begitu kuat. Di mana saudara melewati semua ujian. Saudara melewati akan ketaatan, ujian ketaatan. Akhirnya, saudara-saudara, kita melihat bahwa yang keempat, mezbah itu memampukan kita bertahan di tengah krisis. Biarlah saudara dan saya
tidak seperti seorang muda yang kaya itu, hai jiwaku, bersenang-senanglah. Ya. Mau makan apa? Kalau dulu makan sulit, tapi sudah berhasil. Oh, makannya pagi di Semarang, mungkin siang Anda di luar negeri, mungkin malamnya di kota lain. Karena begitu banyak. Dan pemuda yang kaya dikatakan, kamu tuh bodoh. Untuk itu mengapa saya kembali yang ketiga tadi, bahwa misbah ketika saudara dan saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan, itulah tujuan Tuhan saudara dan saya kenal pribadi Dia. Untuk itu saudara, pada pagi ini yang keempat, ini menjadi pengharapan bagi kita, bahwa misbah memampukan kita bertahan di tengah krisis. Saya percaya di tengah-tengah situasi yang orang berkata negeri kita tidak baik-baik saja. Tetapi biarlah Anda membangun misbah. Karena misbah itu memampukan saudara dan saya bertahan di tengah krisis. Kejadian pasal 26 ayat 24, 25 berkata demikian. Lalu pada malam itu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, Akulah Allah ayahmu Abraham, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Aku akan memberkati engkau dan membuat banyak keturunanmu karena Abraham hambaku itu. Sesudah itu Ishak mendirikan mezbah di situ dan memanggil nama Tuhan. Dia memasang kemahnya di situ. Lalu hamba-hambanya menggali sumur di situ. Saudara, kalau saudara sempat baca konteks dalam pasal 26, Ishak mengalami masalah dengan kelaparan yang luar biasa. Sehingga dia kembali menggali akan sumur tinggalan pada ayahnya. Ya ternyata orang-orang Filistin menggali pun gak dapatkan sehingga ditutup kembali. Kemudian dia gali kembali yang lain. Ternyata tahu bahwa ternyata sumur itu berbual-bual, direbut oleh orang-orang sekitarnya. Dia cari kembali, menggali sumur yang baru, berbual-bual. Apa yang membedakan sumur yang sama, di lokasi yang sama, digali oleh orang yang berbeda, hasilnya berbeda. Karena Ishak, kalau saudara baca di situ, karena Ishak membangun mezbah. Kita dapat mengambil kesimpulan, ternyata mezbah itu menjamin sumur itu tetap berbual-bual. Ini yang menjadi kabar baik untuk saudara dan saya. Mezbah mengajarkan bahwa hadirat Allah itu penting. Dan ternyata itu membuat usaha kita, Anda, bisnis saudara, pastikan ada mezbah di dalam bisnis saudara. Kalau kita melihat, memperhatikan perjalanan para tokoh iman ini, saya melihat mengajak saudara mereview ulang, merefresh ulang kembali, bahwa ternyata Alkitab memiliki pola yang sama. Tokoh-tokoh orang yang beriman itu adalah orang-orang yang sangat konsisten. Katakan konsisten. Konsisten terus-menerus percaya bahwa mezbah itu adalah jaminan mereka tetap dalam pemeliharaan Tuhan. Untuk itu saudara, Imamat pasal 6 ayat 12. Jagalah hatimu dan jangan bawa asing di mezbahmu. Imamat 6 ayat 12 berkata, api yang di atas mezbah itu harus dijaga supaya terus menyala, jangan dibiarkan padam. Tiap-tiap pagi imam harus menaruh kayu di atas mezbah, mengatur korban bakaran di atasnya, dan membakar segala lemak korban keselamatan di sana. Jagalah api mezbah saudara, dan kalau selama ini api saudara padam, kembali, beri kayu kembali, bangun kembali mezbah saudara. Namun ingat saudara, bahwa di dalam Alkitab Imamat pasal 10 ayat 1 dan 2, dikatakan ada api asing. Kemudian anak-anak Harun, Nadab dan Abihu masing-masing mengambil perbaraannya, membubuhkan api di dalamnya, serta menaruh ukupan di atas api itu. Dengan demikian mereka mempersembahkan di hadapan Tuhan api asing yang tidak diperintahkannya kepada mereka. Ketika saya membaca ayat ini, waduh, ini ayat yang sangat mengoreksi. Sama-sama di mezbah, ternyata api yang kita bawa itu mempengaruhi.
dengan Tuhan. Kita tahu kisah itu, bahwa Nadab dan Abihu mati. Kata api asing itu berarti adalah syara, yang berarti api yang asing, api yang tidak sah, api yang bukan berasal dari sumber yang telah ditentukan Allah, api yang tidak diizinkan. Saya percaya ini penting untuk mengoreksi saudara dan saya. Tidak semua korban api yang di mezbah itu berkenan kepada Tuhan. Api asing ini adalah masa, saya percaya sekarang ini nggak tahu. Kadang-kadang saya juga mikir, Tuhan sekarang ini ibadah ini ternyata bukan hanya sekedar didasarkan oleh kemauan kita. Ada orang-orang yang digerakkan dengan ambisi pribadi, bukan panggilan Tuhan. Penyembahan yang mengejar emosi, tetapi mengabaikan kebenaran firman. Orang wanita Samaria itu sama-sama menyembah. Ketika ketemu dengan Yesus, engkau orang Yahudi menyembah di Yerusalem, aku di gunung ini. Tapi Tuhan berkata, sudah waktunya sekarang. Penyembah-penyembah yang benar menyembah Allah dalam roh dan apa? Kebenaran. Wanita ini sangat tergugah ketika Tuhan berkata panggil akan suami. Oh, aku enggak bersuami. Ada 5 pria yang tanpa ikatan. Mungkin 5 pria ini seperti judul lagu teman tapi mesra. Pria-pria yang tidak punya ikatan dalam pernikahan. Wanita Samaria tetap kalau Sabat datang menyembah. Dia berpikir Tuhan hanya pada waktu Sabat. Dia keluar dari baitnya, dia TTM dengan 5 pria. Jangan sampai kita seperti ini nih yang dikoreksi. Kamu menyembah ya, tetapi kamu batasi dengan tempat. Keluar dari gereja, ya maki-maki jalan, kemudian tetap hidupnya ya dosa tetap jalan. Saya percaya Anda dan saya kalau model seperti ini bukan menyembah dalam roh dan kebenaran. Bahasa rohnya sih kenceng, tapi tidak hidup dalam kebenaran. Itu tipe wanita Samaria. Untuk itu saudara saya melihat bahwa penyembahan kita itu menurut perenungan saya. Ada orang-orang yang memiliki tingkat penyembahan level, ya kedekatan. Mazmur 123 ayat 1 dan 2 dikatakan, nyanyian siarah kepadamu aku melayangkan mataku ya Tuhan yang bersemayam di surga. Lihat seperti mata para hamba laki-laki memandang kepada tangan tuannya. Seperti mata hamba perempuan memandang kepada tangan nyonyanya. Demikianlah mata kita memandang kepada Tuhan Allah kita sampai ia mengasihi kita. Orang yang menyembah Tuhan dalam kedekatan sebagai seorang hamba, dia hanya fokus be Tuhan. Fokus hanya berkata, Tuhan apa yang kau mau? Dia memandang tangannya karena gak mungkin dia memandang akan wajah tuan atau nyonyanya. Dia hanya melihat tangannya yang mungkin dengan gerakannya untuk maju atau mungkin suruh meninggalin. Kalau saudara menempatkan diri sebagai seorang, aku ini hambamu Tuhan. Mari masuk ke dalam mezbah. Saudara seperti Mazmur 123 memandang Tuhan apa yang kau mau. Kalau saudara dalam level sebagai seorang anak, coba Lukas 15:18. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku. Dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Kalau saudara sebagai di hadapan Tuhan di mezbah, saudara menempatkan diri sebagai seorang anak. Biarlah Anda seperti anak ini yang hancur hatinya. Tidak ada agenda apapun. Dia hanya berkata, Tuhan, aku telah berdosa dengan surga. Dan aku juga berdosa dengan Bapa. Dia selesaikan itu semuanya. Ini baru anak yang dewasa. Kalau anak sulung, ya ini anak.
tapi nuntut. Anak bungsu dulu kayak gitu, minta warisan, pikirnya warisan. Mana hakku Tuhan, berkatku mana, aku sudah melayani Tuhan, mana berkat-berkat. Itu anak yang belum dewasa. Tetapi anak ini sudah tidak ada agenda lagi. Dia hanya hancur hati. Saudara, anak yang sudah diperbaharui atau anak yang belum diperbaharui? Kalau saudara dan saya menempatkan diri, levelnya adalah sahabat. Lukas 11 ayat 8 berkata, aku berkata kepadamu, sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikannya kepadanya karena orang itu adalah sahabatnya. Namun karena sikapnya yang tidak malu itu, dia apa? Ini maaf, agak salah kutipannya. Dan diberikannya kita. Kalau saudara levelnya sebagai seorang sahabat, Abraham tuh levelnya sahabat. Ketika Sodom dan Gomora mau dicungkir balikan, Tuhan ngomong, Abraham, karena sahabat. Apa yang Tuhan isi hati disampaikan dengan sahabat. Saudara di level mana? Tetapi di dalam Alkitab juga bukannya situ. Sampai level lebih lagi. Sebagai tunangan dalam 2 Korintus 11 ayat 2 dan 3. Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi. Karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Tetapi aku takut kalau pikiran kamu ya di situ ya. Sudah agak saya pada waktu koreksi agak salah. Memberikan kepadanya apa yang disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus. Sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Paulus itu sangat dia berkata, aku cemburu ilahi dengan kamu. Jangan-jangan kamu itu sudah dengan Kristus, tetapi disesatkan dengan di sekitarnya. Istilahnya, jangan selingkuh. Saya percaya ada selingkuh rohani ya. Di mana itu telah menarik kita dari kasih ke Tuhan. Menarik kita dari perhatian pada Tuhan. Kalau orang sedang tunangan itu kan yang aku ini kehujanan, sedang baru keluar hujan, bisa nggak bantu saya jemput? Oh biasanya kalau sedang tunangan, sedang pacaran, yes! Mau hujan, mau beledek, mau apa, karena sedang on fire, sedang rohnya menyala-nyala, amin? Ya karena jatuh cinta, tunangan. Tapi lebih daripada itu, kalau saudara membaca Kidung Agung pasal 1, naiknya grade levelnya adalah sebagai seorang apa? Mempelai. Kidung pasal 1 ayat 1 sampai 4 berkata demikian, kiranya ia mencium aku dengan kecupan. Sebenarnya ketika membaca ini saya takut saudara, kalau dicium Tuhan. Karena Musa itu mati itu dicium Tuhan. Dalam sebuah sastra Ibrani tidak ditunjukkan bahwa Musa itu dicium Tuhan. Ketika saya baca ini Tuhan aku mau dicium nanti kayak Musa meninggal. Tapi ini luar biasa, karena cintamu lebih nikmat daripada anggur. Harum bau minyakmu, bagaikan minyak yang tercurah namamu. Oleh sebab itu gadis-gadis cinta kepadamu. Tariklah aku di belakangmu, marilah kita cepat-cepat pergi. Sang raja telah membawa aku ke dalam maligainya. Kami akan bersorak-sorai dan bergembira karena engkau. Kami akan memuji cintamu lebih daripada anggur. Layaklah mereka cinta kepadamu. Saudara di level apa? Sebelum saudara tinggalkan tempat ini. Saya membangun sebuah paradigma ini, saudara. Membuat mesbah itu, datang. Saudara di level apa? Kalau saudara berlevel sebagai hamba, soalnya berkata Tuhan datang ke mesbah, apa yang kau inginkan? Kalau saudara sebagai seorang sahabat, saudara akan berkata juga curhat Tuhan, apa yang kau ingin aku buat, aku kerjakan. Kalau saudara di level anak,
Sudah tidak lagi menuntut yang lain, sudah tidak berpikir tentang warisan, sekalipun Tuhan memberikan warisan. Saudaranya tidak punya agenda lain, Tuhan, ini aku. Meskipun Tuhan akhirnya memberikan cincinnya. Jadi kalau di sini, di antara kita diberi PDM, itu sudah, Tuhan, aku anakmu, aku hambamu. Aku di pelayanmu Tuhan. Gak ada yang lain. Tuhan, apa yang kau ingini dalam hidup saya. Biarlah saudara akan sampai ke level sebagai seorang tunangan yang terus-menerus senantiasa minyak Anda tetap terisi. Merindukan akan kan. Gak ada yang lain. Apalagi sudah saudara sampai Tuhan, aku ini mempelaimu. Mahlike itu inner chamber. Ayub itu mengatakan secret place, tempat ruang rahasia. Ayub itu menjadi orang yang tahan banting. Ternyata di dalam ayat 29 ayat 4, dia berkata, ketika engkau bergaul karib denganku di kemahku. Oh, makanya Ayub itu bangkrut bisnisnya. Anak-anaknya mati. Bahkan istrinya itu cacat coet. Teman-teman sahabatnya terus mengintimidasi dia. Hanya satu teman yang baik, yaitu Elihu. Elihu itu menurut saya yang paling muda. Mungkin dia anggota jemaat GKI Injil Kerajaan, mungkin ya. Karena dia berbicara banyak bicara tentang roh. Bukankah roh Allah ada padamu? Dan sejak itu Ayub tenang, saudara. Dia tidak merespon komen teman-temannya. Dia mulai merespon, memberikan izinkan Tuhan, Roh Kudus berbicara pada dia. Sampai akhirnya dia berkata, Tuhan, aku selama ini mengenal Engkau apa kata orang. Tapi sekarang aku mencabut semua perkataanku. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Yang terakhir dalam Efesus pasal 5:31. Paulus berkata kepada gereja di Efesus, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar katanya. Tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Sebelum saudara tinggalkan tempat ini, saudara di level mana? Hambakah? Semua baik. Saudara menempatkan diri sebagai sahabatkah Tuhan? Saudara menempatkan diri sebagai seorang anak yang hancur. Seorang anak yang diperkenan Tuhan itu hanya, segala suatu anugerah. Karena dia berkata, aku telah berdosa dengan surga dan dengan Bapa. Aku jadi budak saja enggak apa-apa. Perjalanan hidup dia hanya karena kemurahan Tuhan. Orang yang sudah ke level ini, saudara, ini yang sudah akil balik. Hidup ini hanya dilihat anugerah. Saudara sukses, saudara berkata, ini anugerah. Karena aku pernah hancur-hancuran. Saudara di karir Anda naik. Orang yang sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dia hanya berkata, ini anugerah. Dan saudara membangun roh saudara yang menyala-nyala dan melayani Tuhan. Dan biarlah pada ujung akhir adalah biarlah kita menjadi mempelainya dia. Kiranya Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, berbicara kepada setiap kami Tuhan. Biarlah kami bukan anak-anak sembarangan. Bukan orang-orang yang di luar Tuhan. Tapi orang-orang yang memiliki level kehidupan yang dalam perkenanan Tuhan. Tuhan berbicara kepada setiap kami. Hari ini pertanyaannya bukan seberapa sibuk kita melayani. Bukan pula seberapa sukses perjalanan hidup kita. Melainkan apakah mezbah kita masih menyala.
Sebab rahasia perjalanan iman bukan terutama terletak pada kekuatan kaki kita yang melangkah, tetapi pada hati yang terus kembali ke hadirat Allah. Mezbah adalah tempat penyembahan, penyerahan, perjumpaan, dan pembentukan.